Halo teman-teman, kembali dengan Yayang. Kali ini saya akan membahas tentang cara pembuangan sampah di Belanda, khususnya di rumah tangga saya ya. Di kota di mana saya tinggal, sampah itu dibagi menjadi 4 bagian besar. Setiap kota tentunya berbeda-beda ya. Kebetulan saya tinggal di pinggir kota Rotterdam. Ini dibagi 4 bagian, setiap rumahnya diambil sampah per setiap, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Jadi tukang sampah datang ke depan rumah kita dan kemudian mengambil sampah-sampah yang sudah kita simpan di pinggir jalan dan mereka akan mengambilnya. Yang akan pertama saya bahas adalah sampah PMD, yaitu sampah plastik. Singkatan dari apa PMD? PMD singkatan dari plastik, metal, dan dos. Nah itu ya. Jadi plastik seperti ini kita masukkan ke PMD. Seperti ini juga, ini ada metalnya ya, aluminium foil kayak begini. Ini juga kaleng, masukkan. Bekas minuman Coca-Cola atau Fanta semua masukkan juga. Nah ini dos, bekas minuman kayak susu atau minuman lainnya, masukkan ke PMD. Ini plastik, saya tidak memasukkannya ke PMD, tapi saya akan memasukkannya di supermarket, karena plastik seperti ini, bekas minuman begini itu berharga, ada harganya sebanyak 25 sen. Sebetulnya kita membeli minuman ini sudah termasuk uang stasi hal itu ya. Jadi nanti kalau kita masukkan ke supermarket, ada mesinnya, kita akan mendapatkan bon beberapa banyak yang kita masukkan, seharga satunya per 25 sen, dan kita bisa tukar di kasa. Jadi saya tidak masukkan ke PMD ini. Yang kedua adalah sampah HFT. HFT itu sampah sayuran, buah, dan tumbuh-tumbuhan bekas tanamannya, jadi bekas ranting-ranting, daun-daun, pokoknya kita setelah membersihkan dari taman, kita masukkan ke HFT. Sayuran-sayuran juga kayak bekas kulit kentang, pokoknya bekas kita masak, masukkan di situ. Yang ketiga adalah sampah kertas. Ini kertas catatan saya. Folder-folder dimasukkan ke tempat sampah kertas ya. Oh ya, sampah kertas ini diambilnya paling lama jadi 1 bulan sekali. Entah kenapa sampah kertas di rumah kita itu selalu banyak karena bekas dos-dos ya dari supermarket. Kalau kita belanja kan nggak pakai kantong kresek, tapi pakai dos saja yang sudah disediakan dari supermarket, dos-dos bekas. Dan ya jadi banyak di tempat sampah bekas dus-dus tersebut. Itu diambilnya sebulan sekali. Oh ya, yang tadi plastik ini diambil per 2 minggu sekali, sama dengan sampah sayuran tanaman itu per 2 minggu sekali. Sorry salah. Bingung ngomongnya kemana aja. Sampah PMD itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Yang 2 minggu sekali itu adalah sampah sayuran dan sampah res aspal. Oke, sekarang saya akan membahas sampah res aspal. Selain dari 3 tadi, plastik, metal, dos, sayuran, ada sampah yang tidak bisa dimasukkan ke bagian-bagian yang tadi, yaitu kita namakan sampah res aspal. Jadi selain dari itu masuk ke sampah res aspal. Contohnya sampah kayu, bekas tusuk gigi, atau bekas apa yang tidak bisa dimasukkan ke selain dari 3 itu, kita masukkan ke res aspal, ke situ ya. Nah dari yang 4 tadi, sampah-sampah itu di rumah tangga juga pasti banyak botol-botol seperti ini kan, bekas jam, bekas masak di dapur kayak ini ya, bekas botol-botol ini apa bumbu-bumbu, ini kan banyak. Ini dibuangnya ke tempat khusus dan kita harus membawanya ke tempat tersebut. Jadi tidak bisa diambil oleh si tukang sampah itu. Kita harus memasukkannya ke tempat khusus. Itu juga ada 2 bagian, gelas yang warna bening dan gelas yang berwarna. Kadang-kadang kan plastik gelas-gelas gini kan ada yang berwarna
hijau gitu bekas minuman atau biru itu lain lagi, jadi yang berwarna lain lagi dengan yang putih. Kemudian ada juga sampah kemis. Sampah kemis itu kayak seperti medicine, ya, bekas obat-obatan yang bekas kita pakai. Kalau ada sisanya kan tidak semuanya kita minum gitu atau kita makan, kayak obat-obatan tablet gitu, itu dibuang di apotek. Jadi ada tempat khusus pembuangan, dikumpulkan, dimasukkan ke situ. Pernah juga sih lihat di supermarket, tapi saya seringnya lihat di apotek. Kemudian ada sampah baterai, batu baterai ya, baterai ya tentu aja berbahaya. Ada ya apa gitu, itu batu baterai itu kan ya berbahaya sekali. Itu juga dibuangnya berbeda, itu dikumpulkan juga ada di depan supermarket, di dalam supermarket malahan ada tempat khusus dan membuangnya di situ. Terus bola lampu juga terpisah, ada tempat khususnya, biasanya di supermarket juga ada, jadi ada buat bola lampu, ada itu yang selain itu juga ada sampah tekstil atau baju-baju bekas yang tidak kita gunakan, kita juga buang di tempat khusus. Biasanya kalau masih bagus kita satukan yang bagus ya, yang betul-betul kita bisa sumbangkan, jadi masuk ke kontainer besar ya, ada di depan supermarket, dimasukkan di situ. Atau sepatu yang sudah kita tidak pakai juga tapi masih layak kita pakai, kita satukan yang kiri dan kanan, ditaliin begitu ya, pakai tali, kemudian dimasukkan ke kantong plastik ke sampah dan dibuang untuk disumbangkan ya, ada organisasinya. Sedangkan yang sudah jelek ya kita bisa buang di rest aspal aja, sampah yang begitu ya. Selain itu ada juga rough aspal seperti kayu, meja, kursi, barang-barang mebel di rumah yang sudah tidak bisa dipakai, bisa dibuang juga. Kita tinggal kirim email, kemudian ada jawaban, misalkan oh ya bisa diambil jam sekian, tanggal ini jam sekian, apa yang kita buang itu harus sudah ada di depan rumah, dan mereka akan membawanya pada jam antara ya, misalkan antara jam 1 sampai jam 5 sore akan membawa, jadi kita harus sudah ada di situ. Tapi tidak boleh menyimpan sehari sebelumnya, jadi sekitar beberapa jam sebelum yang ditentukan kita harus sudah ada, sudah simpan di depan rumah. Kalau misalkan kan itu jadwalnya tertentu, kalau kita mepet tuh ini jadwalnya bulan depan dapat jawabannya akan diambil tanggal sekian tapi bulan depan, sedangkan sudah mepet, kita bisa juga buang sendiri tapi harus ke tempat khusus namanya milieu park. Di situ kita bawa pakai mobil dan dibuang di sana. Ada berbagai macam ya jenisnya, kalau mau buang TV yang besar ke belah sini, buang meja kursi belah sini, itu ada. Saya belum pernah lihat dan belum pernah ke sana, mungkin suatu hari ada. Ya itu kira-kira secara garis besar dari apa yang saya jelaskan. Nanti saya akan memperlihatkan, jadi saya akan memperlihatkan gimana saya membuang sampah-sampah itu. Jadi ini ya, ini sampah plastik. Oke. Sampah plastik ini saya buang di sini. Jadi ini langsung aja dibuang. Nih, dibuang. Ini semua plastik. Ini juga plastik. Ini harusnya sudah langsung sudah penuh ya, harus diganti lagi. Ini ya. Kemudian kita ke rest aspal dan sayuran. Ini dibagi dua juga ya. Oke, kita ke sini ke dapur. Nah, ini di dalam saya menyimpannya. Ini yang sebelah kiri untuk rest aspal. Jadi yang macam-macam, dan ini yang sampah sayuran itu ya, sampah dapur. Saya buang bekas, tuh ada apel, ada apa, bekas nanas ya,
sampah nanas. Terus ini yang tadi yang harus di res aspal saya buang di sini. Oke. Sekarang saya akan membuang sampah kertas, masih juga di dapur. Nah, ini tempatnya. Ini sampah kertas saya ditempatkan di sini. Ini kertas-kertas yang harus dibuang. Ini si folder-folder ini langsung dibuang di sini. Ini juga di sini. Biasanya kita juga menyediakan di kamar mandi sih buat toilet paper. Tapi kadang-kadang kalau kebetulan dari toilet dan kita pegang ya buang saja di sini. Oke, ini yang di rumah. Tidak mungkin kan kita nunggu karena papir ini sebulan sekali diambilnya. Ini kan pasti seminggu juga sudah penuh. Gimana caranya? Sekarang kita buang keluar. Ini kita buang keluar semua. Sebentar. Kita buang di sini. Di luar. Jalu di dalam, Cinta. Tutup pintunya, Bunda mau keluar. Nah, ini kita buang keluar. Masih ada salju. Ya. Nah, ini ada 3 ya. Di rumah ini ada 3. Ini buat kertas, ini buat res aspal, itu buat HFT yang sayuran itu. Nah, yang di mana PMD, itu PMD di depan. Ada yang ngegantung itu semua di depan. Itu digantung, dan digantungnya itu pada saat akan diambil. Ini saya buangnya, ini sampah kertas. Nih, langsung masukkan. Ini nanti sebulan sekali akan diambil dan kita harus menyimpannya di pinggir jalan. Ya. Kebetulan ada sampah HFT juga, saya akan buang juga ini. HFT res aspal karena pakai plastik ini ya. Ini plastik yang boleh jadi plastik yang bisa dibuang di res aspal ini. Nah, gimana caranya membuang yang sampah itu? Sampah HFT itu tidak boleh masuk plastik sembarangan. Untuk membuang sampah tadi ya, ini misalkan sampah, ini plastik ini beda-beda. Ini plastik yang ramah lingkungan. Jadi kalau dimasukkan air bisa langsung larut ya. Ini terbuat biasanya dari kulit kentang, saya tidak tahu. Pokoknya yang ramah lingkungan. Kita tidak dikasih sama pemerintah, jadi kita harus beli sendiri di supermarket. Begitu juga plastik-plastik untuk res aspal, biasanya saya menggunakan plastik-plastik bekas, jadi untuk menghemat sampah plastik yang tidak bagus untuk lingkungan. Jadi plastik ini saya kalau misalkan udah belanja ya, dari belanja pokoknya yang lihat plastik saya rapihkan dan saya simpan. Ini untuk digunakan buat sampah res aspal. Nah, sedangkan ini kan harus beli. Ini untuk sampah yang ada di rumah yang digunakan itu ini ya. Jadi langsung kalau buang sampah itu tinggal diikat, langsung dibuang ke tempat sampah yang besar. Nah, sedangkan ini plastik ini dikirim lewat pos sama pemerintah ya. Nih PMD. Ini PMD. Jadi biasanya kita kirim email nih, plastiknya udah mau habis. 2 hari kemudian biasanya si tukang pos datang kirim kita plastik. Jadi lewat pos juga. Jadi ini untuk PMD. Nanti kita gantung di depan si sampah plastik ini. Setiap hari Senin akan diambil oleh si tukang sampahnya. Jadi ini per minggu. Jadi yang paling sering itu sampah PMD ini yang diambil. Sedangkan yang lainnya per 2 minggu. Sampah sayur HFT dan sampah res aspal itu per 2 minggu. Setiap hari Kamis diambilnya. Sedangkan papir sebulan sekali. Jadi begitu. PMD disimpan di sini, dicantelin.
Tuh, dicantelin. Nanti ada orang yang bawa. Tuh, seperti ini ya, digantung. Itu namanya sampah plastik, PMD, plastik, metal, sama dos buat minuman. Ini mobilnya. Bang Joel. Tuh, popok masih ada tuh, popok cinta sama cahaya itu jatuh. Jangan jerit-jerit sayang. Tuh, video buat kakak Heru. Tuh, tutup lagi. Masuk. Tuh, mondokin kak. Tuh, masuk lagi. Ya, klek ya. Klek ya. Klek ya, tuh. Tuh, terus ininya nutup lagi. Turun lagi ke bawah ya, Kak ya. Tuh. Itu supirnya, lihat tuh, supirnya cuma sendiri, naik lagi ke mobil. Jangan saya. Tuh, naik, dadah. Dadah sama si Mang sampah. Dadah. Tuh, tukang sampah di sini mah cuma sendirian. Maju lagi tuh, dicatat, udah cenah. Udah ini udah dikeluarin sampahnya, udah dimasukin. Tuh, udah dicatat sama tukang sampahnya. Jam segini katanya di WC Delinge depan rumah Cinta Cahaya. Oke? Iya. Tuh, dadah Mang Sampah. Dadah. Tuh, dah. Dah. Udah ya lihat tukang sampahnya ya. Iya, udah Cinta jangan lihat ke sana aja, udah pergi tukang sampahnya. Dah.